Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman sekarang? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada sore hari ini, teman-teman subscribe dulu. Saya tunggu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kondisi kita di Indonesia dan di seluruh dunia itu sedang terkena wabah ya. Teman-teman mengetahui ini, yaitu wabah corona COVID-19. Nah, sebenarnya mengapa sih bisa ada wabah seperti itu? Kemudian mengapa sih wabah itu cepat sekali menyebarnya? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu corona? Nah, corona itu adalah salah satu keluarga besar famili virus yang membahayakan. Kemudian itu berefek terhadap saluran pernapasan, kemudian dapat menimbulkan meninggal seperti itu. Bagaimana sih cara mencegahnya gitu kan? Kita juga sudah banyak dapat referensi bagaimana cara mencegah corona itu dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Itu rajin cuci tangan, jaga jarak, tetap di rumah aja, pakai masker dan lain-lainnya. Nah, itu salah satu pencegahan. Kemudian saya ada salah satu video yang memang tidak lazim untuk ditiru karena ini sangat-sangat membahayakan kesehatan juga. Ada satu keluarga, saya tidak tahu di mana, saya pun dapat sharean video itu satu keluarga itu merokok dari yang kecil sampai yang tua, dari yang laki-laki sampai yang perempuan, sambil gendong bayi mereka merokok. Ini videonya. Virus corona kami sekeluarga merokok sin, insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah virus COVID-19 terhadap dengan propos 19 dengan izin Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, itu videonya teman-teman. Jadi bagaimana tanggapan kalian atas video itu? Video itulah yang membuat saya membuat konten ini, karena saya rasa sangat-sangat emosi sendiri melihat video itu. Saya tidak peduli dengan manajemen YouTube apakah akan di-ban akun saya ini ketika saya menayangkan video itu. Saya tidak peduli itu, saya masa bodoh lah. Nah, sebenarnya ketakutan kita kepada corona itu sebenarnya tidak boleh sama sekali untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim seperti itu. Anak-anak disuruh merokok, satu keluarga disuruh merokok, itu akan membahayakan kesehatan pada keluarga. Nah, oke, misalnya corona tidak ada gitu kan, tidak masuk ke tubuh kita, tetapi paru-paru kita, apalagi anak-anak yang masih kecil seperti itu, sangat-sangat membahayakan. Lagian belum ada penelitiannya sama sekali, penelitian yang konkret sekalipun tidak ada yang menyatakan bahwa rokok dapat mencegah corona. Itu belum ada sama sekali. Jadi itu jangan sampai keluarga-keluarga yang lain menirukan itu. Nah, contohnya satu lagi di Afrika, karena di detol itu ada tulisan mencegah coronavirus, satu keluarga itu minum detol dan akhirnya meninggal dunia karena detol, bukan karena corona. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan sampai ditiru. Nah, kemudian corona itu berasal dari mana sih gitu kan? Oke, corona ditemukan di Wuhan, Cina. Nah, mengapa bisa ada itu? Banyak persepsi yang bilang, banyak statement yang bilang bahwa corona itu berasal dari kelelawar, kemudian berasal dari reptil, apel, satwa liar, kemudian ada yang bilang kebocoran senjata biologis, ada yang bilang juga karena dibuat-buat. Nah, itu saya tidak peduli lah dengan hal itu. Yang saya pegang erat adalah ini adalah ujian dari Yang Maha Esa untuk kita semua umat manusia. Jadi bagaimana kita caranya menghadapi cobaan-cobaan ini, menghadapi ujian-ujian ini. Jadi jangan sampai kita salah kaprah nih.
ketika kita mendapat ujian seperti ini, malah kita masuk ke dalam hal yang negatif seperti itu. Oke, apa sih efek coronavirus ini terhadap manusia? Nah, salah satunya itu gangguan pernapasan, gangguan tenggorokan, kemudian sampai meninggal gitu kan. Nah, itu ada jangka waktunya sendiri sampai ke tahapnya yang meninggal. Dan sekarang di dunia ini, khususnya di Indonesia juga udah ada yang sembuh. Kita tetap waspadai itu, jangan sampai corona masuk ke dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Sebenarnya menurut mindset saya bahwa corona ini ada hal positifnya ketika ada di dunia ini, ada di bumi ini. Apa hal positifnya? Yang pertama, tekanan kepada bumi itu berkurang karena aktivitas manusia berkurang, polusi udara berkurang, kemudian lapisan ozon menurut penelitian yang saya baca, itu bisa kawan-kawan searching sendiri di Google, itu lapisan ozon kita yang bolong-bolong dulunya, itu akibat tidak ada aktivitas manusia sekarang, itu sudah mulai tertutup. Kemudian getaran di dalam perut bumi itu udah mulai berkurang. Karena apa? Karena aktivitas manusia yang berkurang. Nah, coba kita bayangkan, kalau misalnya 10 tahun tidak ada aktivitas manusia yang merusak bumi, akan jadi apa bumi kita? Apakah akan jadi seperti bumi yang awal mula ada, atau bagaimana? Kita bayangkan bersama. Dan yang saya tahu juga, karena adanya corona ini, ekosistem di dalam bumi ini, satu hamparan dalam bumi ini udah mulai membaik. Nah, semoga aja semakin membaik, itu hal positifnya. Nah, memang sih tidak kelihatan secara signifikan bahwa bumi itu kelihatan membaik, pohon tiba-tiba banyak, enggak. Tetapi tanpa kasat mata kita bisa merasakan itu sendiri nanti, seperti itu. Oke, baik teman-teman, kalau misalnya untuk masalah yang video merokok tadi, teman-teman bisa komen di bawah kalau misalnya ada tanggapan lain terhadap itu, apakah teman-teman setuju dengan keluarga yang merokok tadi atau tidak, itu terserah teman-teman. Silahkan teman-teman komen di bawah. Silahkan kita analisis bersama apakah rokok itu dapat mencegah coronavirus. Sedangkan belum ada penelitian yang meninggal karena corona itu adalah orang yang tidak merokok, itu belum ada sama sekali. Jadi kita hati-hati terhadap video-video yang memancing kita untuk ke sisi hal negatif. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Ketika video ini teman-teman merasa bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan. Kalau tidak, silahkan teman-teman unlike. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.